Indonesia, negara surga dengan indahnya beribu kepulauan. Namun sayang, makin banyak sampahnya. Tahukah kalian, Indonesia menduduki peringkat pertama di Asia Tenggara dan keempat secara global penyumbang food waste terbesar berdasarkan UNEP Food Waste Index Report 2021. Kira-kira apa saja ya dampak dari food waste ini? Rata-rata, setiap orang Indonesia membuang 115 sampai 184 kg makanan per tahun, bahkan 300 kg per kapitanya. Sebesar 61% sampah di TPA adalah sisa makanan yang menghasilkan gas metana 25 kali lebih kuat dari karbon dioksida. Food waste juga penyumbang 7,29% emisi gas rumah kaca nasional, setara dengan 1.700 juta ton karbon dioksida ekuivalen. Apabila terus dibiarkan, bumi tak lagi alami global warming, melainkan global boiling. Pilihan berada di tangan kita. Apa yang dunia berikan untuk kita, atau apa yang kita berikan untuk dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Verly Afidia Anindita akan mempresentasikan terkait proposal tesis saya yang berjudul Determinants of Sustainable Food Waste Management Behavior, Case Study on Daerah Istimewa Yogyakarta Province. Di sini saya dari konsentrasi Sustainability Management MBA Universitas Gadjah Mada dalam mata kuliah Research Method in Concentration dengan dosen pengampu oleh Ibu Nurul Indarti. Baik, saya mulai saja presentasinya. Yang pertama adalah background atau latar belakang masalah, yakni adanya food waste sebagai isu global dan juga nasional. Menurut UNEP 2021, dunia menghasilkan 931 juta ton food waste per tahunnya. Indonesia sendiri menghasilkan sekitar 20,93 juta ton per tahun, yang mana menjadikannya penyumbang food waste terbesar di Asia Tenggara dan keempat secara global. Selanjutnya, adanya krisis penanganan sampah di daerah istimewa Yogyakarta. Volume sampah DIY meningkat mencapai 1.231,55 ton per harinya di tahun 2022 dengan TPA Piungan yang mencapai ketinggian 140 meter dan ditutup pada tahun 2024 silam. Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan solusi jangka panjang dan juga pengelolaan food waste berkelanjutan di rumah tangga. Dan yang terakhir di sini, perilaku masyarakat sebagai kunci dari solusi. Studi Masdek et al. 2023 menunjukkan bahwa pengelolaan food waste dipengaruhi oleh faktor psikologi dan juga sosial. Penelitian ini mengadopsi dan mengadaptasi Theory of Planned Behavior of Acheson 1991 dengan menambahkan knowledge, perceived governmental support, dan juga environmental concern. Selanjutnya terdapat research gap, di mana yang pertama adalah konteks geografis dan juga sosial budaya. Kita ketahui bahwa belum ada kajian empiris terkait penelitian ini di Indonesia, khususnya DIY, terlebih Indonesia sebagai penyumbang food waste terbesar di Asia Tenggara. DIY memiliki karakteristik lokal seperti gotong royong, religiositas, dan partisipasi sosial tinggi yang memengaruhi perilaku. Lalu research gap yang kedua, adanya ketiadaan variabel struktural, yakni keterlibatan dari pemerintah. Studi sebelumnya dari Masdek et al. 2023 belum meneliti lebih lanjut terkait dukungan pemerintah, meskipun dalam abstraknya disebutkan bahwa dukungan pemerintah memiliki kunci yang sangat penting. Maka dari itu, pada penelitian ini saya mengenalkan terkait dengan variabel perceived governmental support yang dikembangkan dari teori perceived organizational support dari Eisenberger 1986 untuk melihat bagaimana pengaruh persepsi terhadap edukasi, regulasi, dan juga insentif pemerintah terhadap perilaku keberlanjutan. Dan yang ketiga, adanya gap antara intention dan juga behavior. Banyak sekali studi yang hanya berhenti pada niat atau intention tanpa melihat bagaimana perilaku secara aktual. Maka dari itu, pada penelitian ini secara langsung diteliti terkait behavioral pada food waste management seperti composting,
reuse, dan juga pemilahan sampah, khususnya pada individu yang telah memiliki niat, sehingga tidak membutuhkan studi longitudinal. Juga menjawab kritik bahwa niat saja belum tentu cukup untuk menilai sebuah perilaku seseorang. Selanjutnya terdapat research question. Di sini terdapat 4 research question. Yang pertama adalah how does individual knowledge influence sustainable food waste management behavior among households in Yogyakarta? Dan yang kedua adalah how does perceived behavioral control affect sustainable food waste management behavior in urban households? Dan yang ketiga adalah how does environmental concern contribute to the implementation of sustainable food waste management practices? Dan yang keempat adalah how does the impact of perceived governmental support on household sustainable food waste management behavior in Yogyakarta? Pada bagian selanjutnya terdapat literature review. Di sini saya memiliki beberapa literature review. Yang pertama, penelitian ini berangkat dari Nick Masdek et al. 2023 dengan penelitian yang berjudul Antecedents of Sustainable Food Waste Management Behavior: Empirical Evidence from Urban Households in Malaysia. Nah, di sini temuannya adalah knowledge, lalu perceived behavioral control, dan juga environmental concern berpengaruh signifikan terhadap intention dalam variabel sustainable food waste seperti composting, reuse, dan juga pemilahan sampah. Namun, pada penelitian ini, variabel dukungan pemerintah belum diuji secara langsung, akan tetapi telah disampaikan pada bagian abstrak. Yang kedua, dari Wu, Zhu, and Zai 2022 yang berjudul Understanding Waste Management Behavior Among University Students in China: Environmental Knowledge, Personal Norms, and the Theory of Plant Behavior. Nah, di sini menghasilkan temuan yakni environmental knowledge berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap waste management behavior, dan selain itu, perceived behavioral control di sini juga menjadi prediktor penting bagi perilaku. Dan yang ketiga, di sini adanya penelitian dari Sorani dan juga Ahmad Fand 2019 dengan judul penelitian Determinants of Consumers' Food Management Behavior, Applying and Extending the Theory of Plant Behavior. Di sini dengan temuan bahwa Perceived Behavioral Control atau PBC memiliki pengaruh positif dan juga signifikan secara langsung terhadap perilaku pengelolaan konsumsi makanan, dan juga PBC di sini merupakan prediktor dengan pengaruh total yang paling besar terhadap perilaku dan bahkan lebih kuat dari niat. Lalu yang keempat, terdapat penelitian dari Russell et al. Tahun 2017 dengan judul penelitian Bringing Habits and Emotions into Food Waste Intention. Dengan judul penelitian Bringing Habits and Emotion into Food Waste Behavior. Di sini temuannya adalah Perceived Behavioral Control atau PBC berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk mengurangi sampah makanan. Lalu kemudian niat secara signifikan mempengaruhi perilaku sampah makanan yakni food waste behavior, dan juga pengaruh BBC ke perilaku bersifat tidak langsung melalui niat. Dan selanjutnya di sini ada penelitian kelima yakni dari Erzsfevier, Rabinat and Son 2021 dengan judul To Waste or Not to Waste: Empirical Study of Waste Minimization Behavior, dengan temuan yakni Environmental Concern or EC memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap zero waste behavior, di mana pengaruh ini juga dimediasi melalui variabel lain seperti attitude dan juga PBC atau Perceived Behavioral Control itu sendiri. Dan di sini ada penelitian yang keenam yakni dari Musansi dan Mayende tahun 2023 dengan judul Ethical Leadership or EL and Innovative Work Behavior or IWB in Public Universities, examining the moderating role of Perceived Organizational Support or POS, di mana di sini berangkat dari teori yang saya adaptasi yakni Perceived Governmental Support dengan temuan Perceived Organizational Support atau POS sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap Innovative Work Behavior or IWB secara langsung. Selanjutnya, untuk brand teori sendiri dari POS atau Perceived Organizational Support berasal dari Eisenberger tahun 1986, yakni di sini menyatakan bahwa karyawan membentuk keyakinan umum atau global belief
mengenai sejauh mana organisasi menghargai kontribusi dan juga peduli terhadap kesejahteraan karyawannya. Nah, keyakinan ini didasarkan pada norma resiprositas atau timbal balik, yang mana pada teori ini nantinya akan diadaptasi untuk teori perceived governmental support dan juga akan disesuaikan dengan kondisi sustainable food waste management behavior yang ada di masyarakat GI Yogyakarta. Dan yang terakhir di sini yakni teori dari Aitken 1991, yaitu Theory of Plant Behavior, di mana dasar teori ini digunakan untuk sustainable food waste management behavior. Nah, teori ini sendiri menjelaskan bahwa prediktor terdekat dari perilaku adalah niat berperilaku atau behavior intention, yang mana ditentukan oleh 3 faktor utama, yakni attitude, subjective norm, dan juga perceived behavioral control atau PBC. PBC sendiri juga dapat berpengaruh langsung terhadap behavior, di mana untuk konseptual framework pada penelitian ini sendiri diadaptasi dari penelitian Nick Masdek et al. 2023, yang mana kami mengadaptasi dari adanya variabel X1 yakni knowledge, lalu variabel X2 perceived behavioral control, lalu variabel X3 environmental concern, dan juga variabel X4-nya perceived governmental support. Di mana untuk variabel Y atau variabel dependennya sendiri, di sini terdapat sustainable food waste management behavior, yang mana memiliki beberapa indikator seperti yang dijelaskan oleh Nick Masdek et al. 2023, yakni composting, reusing leftovers, dan juga waste separation. Penelitian ini sendiri menghasilkan 4 hipotesis, dengan hipotesis yang pertama yakni pengaruh dari adanya knowledge berpengaruh positif terhadap sustainable food waste management behavior. Lalu hipotesis yang kedua yakni perceived behavioral control berpengaruh positif terhadap sustainable food waste management behavior. Lalu hipotesis yang ketiga adalah environmental concern berpengaruh positif terhadap sustainable food waste management behavior. Dan hipotesis yang keempat adalah perceived governmental support berpengaruh positif terhadap sustainable food waste management behavior. And at last but not least, di sini terdapat research methods yang mana dengan pendekatan penelitiannya adalah korelasional. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kuantitatif, lalu untuk sumber datanya adalah sumber data primer. Selanjutnya untuk populasi dan sampel penelitian. Untuk populasi sendiri, yakni rumah tangga yang berdomisili di daerah istimewa Yogyakarta, dan juga untuk sampelnya sendiri menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 200-400 responden melalui teori dari Hare et al. 2019 dengan variabel dan pengukuran yakni variabel X1 knowledge, lalu variabel X2 perceived behavioral control, lalu variabel X3 environmental concern, lalu variabel X4-nya perceived governmental support, dan juga dengan variabel Y sustainable food waste management behavior. Dengan teknik pengumpulan data yakni melalui survei atau kuesioner menggunakan skala Likert. Dan yang terakhir yakni teknik analisis datanya menggunakan metode analisis SAM-TLS dengan 3 tahapan yakni outer model untuk uji validitas dan reliabilitas, selanjutnya inner model untuk uji R-square, dan yang ketiga uji hipotesis melalui uji signifikansi, uji p-values, dan juga uji T, dan yang terakhir melalui original sample untuk mengetahui arah pengaruh pada variabel tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas atensinya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.